Halo semuanya, jadi di video kali ini saya akan membahas judul yang telah saya buat. Jadi langsung saja, judul yang saya buat adalah Rancang Kembang Wearable Food Therapy Device berbasis konversi energi mekanik menjadi energi termal untuk meningkatkan aliran darah sebagai media pembelajaran. Nah, di judul kali ini saya akan membahas beberapa poin. Nah, berikut adalah poinnya. Yang pertama yaitu latar belakang, tujuan, manfaat, wearable food therapy device, konversi energi mekanik menjadi energi termal, peningkatan aliran darah, integrasi wearable food therapy device dan konvensi energi mekanik menjadi energi termal, yaitu integrasi konversi energi mekanik menjadi energi termal dan peningkatan aliran darah. Next, membahas integrasi wearable food therapy device dan peningkatan aliran darah. Membahas integrasi wearable food therapy device, konversi energi mekanik menjadi energi termal, dan peningkatan aliran darah, yaitu rangka-rangka konseptual, yaitu membahas prinsip transfer kalor, konduksi, dan thermoregulation pada tubuh. Selanjutnya membahas pertimbangan safety, kenyamanan, dan efektivitas jangka panjang prinsip transfer kalor, yaitu membahas jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan. Next, ada prosedur atau tahapan R&D, membahas teknik pengumpulan data, yaitu membahas analisis data. Selanjutnya membahas validitas data dan evaluasi produk, dan yang terakhir membahas etika penelitian dan batasan penelitian. Oke, langsung saja yang pertama yaitu latar belakang. Apa sih yang melatar belakangi judul saya? Itu penyakit stroke. Jadi penyakit stroke ini di dunia itu sangat besar dan sangat perlu attention atau perhatian. Nah, data pada tahun 2019 dari Global Burden of Disease Study itu tercatat sekitar 100 juta kasus stroke prevalent. Prevalent yang dimaksud ini adalah individu yang pernah atau sedang mengalami stroke di seluruh dunia. Dan ada 12,2 juta insiden baru stroke per tahunnya. Nah, jumlah absolut penderita tersebut meningkat drastis sejak tahun 1990, yang berarti naik 70% untuk insiden stroke dan 85% untuk prevalensi, menunjukkan bahwa beban stroke tetap besar di seluruh dunia. Setelah itu, data di Indonesia. Menurut hasil Riskesdas tahun 2018, prevalensi stroke pada penduduk berusia 15 tahun ke atas adalah 10,9%, yaitu sebanyak 2.120.362 orang, yang berarti naik dari 7% pada survei sebelumnya. Setelah itu, data di Provinsi Bali yang menunjukkan prevalensi stroke berada di angka 10,7% pada penduduk umur lebih dari 15 tahun. Nah, angka tersebut menempatkan Bali di urutan menengah atas di antara provinsi di Indonesia. Selanjutnya, data di Kabupaten Buleleng. Terdapat indikasi nyata beban pasien stroke yang memanfaatkan layanan kesehatan. Nah, berdasarkan dokumen pendahuluan penelitian di Buleleng, data dari sistem rekam medis RSUD Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa pada kurun 5 tahun berturut-turut terdapat jumlah signifikan kasus rawat jalan dan kasus rawat inap akibat stroke. Misalnya pada tahun 2017 tercatat sebanyak 5.579 kasus rawat jalan dan 806 rawat inap. Nah, faktor-faktor tersebut memberikan argumen kuat bagi urgensi pengembangan alat wearable food therapy device berbasis konversi energi mekanik ke termal untuk membantu sirkulasi darah serta sebagai media pembelajaran terapi rehabilitas di komunitas lokal. Yang membahas apa tujuannya. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama merancang dan mengembangkan wearable food therapy device yang mampu mengkonversi energi mekanik dari aktivitas kaki menjadi energi termal secara aman dan terkontrol. Yang kedua, menguji kemampuan perangkat dalam meningkatkan aliran darah perifer pada ekstremitas bawah melalui stimulasi termal lokal yang berkelanjutan. Yang ketiga, mengintegrasikan prinsip konversi energi mekanik menjadi energi termal dan fisiologis sirkulasi darah ke dalam suatu media pembelajaran yang aplikatif. Yang keempat, menghasilkan prototipe alat terapi non-invasif yang mudah digunakan, portable, dan sesuai untuk penggunaan mandiri di rumah atau komunitas. Yang keempat, menyediakan model pembelajaran konseptual bagi mahasiswa, tenaga kesehatan, serta pasien untuk memahami hubungan antara teknologi sederhana, respon fisiologis tubuh, dan rehabilitas pasca stroke. Selanjutnya yaitu manfaat. Manfaatnya apa? Yang pertama yaitu memberikan manfaat klinis bagi potensial berupa
peningkatan sirkulasi darah perifer yang mendukung proses rehabilitas pasien pasca stroke dan individu berisiko tinggi. Yang kedua, menjadi alat terapi pendukung yang terjangkau dan mudah diaplikasikan di lingkungan rumah tangga dan komunitas, khususnya di daerah dengan keterbatasan akses layanan rehabilitas. Yang ketiga, berfungsi sebagai media pembelajaran interdisipliner yang mengaitkan konsep fisika, fisiologi, serta teknologi kesehatan. Yang keempat, mendukung promosi kesehatan dan edukasi pasien serta keluarga mengenai pentingnya perawatan sirkulasi darah secara mandiri dan berkelanjutan. Yang kelima, memberikan kontribusi inovatif bagi pengembangan teknologi kesehatan lokal yang relevan dengan kebutuhan epidemiologis stroke di Indonesia, khususnya di Bali dan Kabupaten Buleleng. Next, kita akan membahas wearable food therapy device. Nah, wearable device itu didefinisikan sebagai perangkat elektronik yang melekat langsung di tubuh pengguna sehingga dapat memantau kondisi fisiologis atau memberikan intervensi terapeutik secara real time dan kontinu di luar setting klinis tradisional. Nah, dalam konteks terapi kaki, perangkat wearable dapat berupa sepatu pintar, insole sensor, atau alat terkait kaki lainnya yang memberikan stimulus fisik untuk mendukung perbaikan sirkulasi dan fungsi motorik. Nah, stimulus fisik yang dimaksud adalah berupa panas, kompresi, maupun pijatan. Sebagai contoh, perangkat wearable untuk terapi konversi dan pijatan dapat meningkatkan aliran fluida melalui gelombang tekanan berulang yang sesuai dengan tujuan terapi dan gangguan sirkulasi darah. Next, itu konversi energi mekanik menjadi energi termal. Konversi energi mekanik menjadi energi termal adalah transformasi energi di mana energi kinetik berupa gerakan itu diubah menjadi energi panas melalui mekanisme gaya gesek atau deformasi internal suatu sistem. Nah, energi mekanik ini tentunya tidak hilang, tetapi berubah bentuk menjadi energi panas yang menyebabkan kenaikan suhu lokal di sistem tersebut. Nah, energi termal ini merupakan modalitas terapi yang digunakan dalam termoterapi. Yang berarti secara fisiologis, peningkatan suhu jaringan lokal akibat energi termal menyebabkan vasoliditasi, yaitu pelebaran pembuluh darah yang meningkatkan aliran darah lokal, metabolisme jaringan, dan relaksasi otot. Next, saya akan membahas peningkatan aliran darah. Peningkatan aliran darah yang dimaksud adalah peningkatan volume darah per satuan waktu vaskularasi jaringan tertentu. Nah, secara fisiologis, hal ini dapat dicapai melalui vasoliditasi, pelebaran arteri dan kapiler yang menurunkan resistansi perifer dan memfasilitasi perfusi darah perifer lebih efisien. Dalam penelitian klinis maupun fisioterapi, intervensi fisik seperti foot massage, foot spa, atau stimulasi panas lokal terbukti meningkatkan sirkulasi darah perifer di kaki. Nah, peningkatan aliran darah tidak hanya memperbaiki perfusi oksigen dan nutrisi, tetapi juga mendukung pembentukan jaringan baru dan mempercepat pemulihan dari kondisi minimnya aliran darah. Efek ini tentunya memiliki implikasi penting dalam pencegahan ulkus kaki diabetik dan rehabilitasi sirkulasi perifer yang buruk. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu integrasi wearable food therapy device dan konversi energi mekanik menjadi energi termal. Wearable food therapy device yang efektif akan menggabungkan sensor dan aktuator untuk mentransfer energi mekanik internal perangkat menjadi thermal energi yang diterapkan pada permukaan kaki. Nah, mekanisme ini mencakup motor mikro atau pemanas resistif, di mana energi mekanik digerakkan melalui sistem penggerak dikonvensi ke panas terkontrol yang dapat diaplikasikan secara langsung pada jaringan kulit kaki. Nah, integrasi ini memungkinkan perangkat wearable tidak hanya menjadi alat monitoring, tetapi juga sebagai sumber panas terapeutik yang responsif, sehingga memberikan intervensi sesuai kebutuhan penggunaan atau untuk meningkat perfusi lokal. Oke, next. Yaitu membahas integrasi konversi energi mekanik menjadi energi termal dan peningkatan aliran darah. Konversi energi mekanik menjadi energi termal dalam konteks terapi berdampak langsung pada modifikasi hemodinamika lokal. Nah, energi termal yang dihasilkan tersebut menyebabkan peningkatan suhu jaringan permukaan yang memicu vasoliditasi lokal, peningkatan perfusi darah kapiler, dan peningkatan aliran darah perifer. Next, membahas tentang integrasi wearable food therapy device dan peningkatan aliran darah. Wearable food therapy device yang dirancang dengan elemen pemanas atau stimulasi
mekanik untuk memicu fasilitasi. Dapat fungsi sebagai modalitas non-invasif untuk meningkatkan aliran darah di kaki. Nah, perangkat ini bisa menggabungkan feedback loop sensor yang memonitor respons sirkulasi dan menyesuaikan intensitas panas untuk mencapai target perfusi. Intervensi ini mirip dengan praktik food method therapy yang secara klinis terbukti mempengaruhi positif terhadap status hemodinamika perifer. Next. Integrasi wearable food therapy device, konversi energi mekanik menjadi energi thermal, dan peningkatan aliran darah. Nah, secara umum, konsep dari produk tersebut saya buat 4. Yang pertama itu perangkat wearable menangkap atau menggerakkan energi mekanik. Nah, energi tersebut dikonversi menjadi energi thermal yang diaplikasikan ke jaringan kaki. Selanjutnya, energi thermal ini memicu respon fisiologis fasilitasi yang meningkatkan aliran darah perifer sehingga mendukung fungsi metabolik dan pengurangan gejala iskemik. Selanjutnya, model terintegrasi ini juga dapat dilengkapi dengan feedback sensor untuk memonitor perubahan aliran darah vital, memperkuat aplikasi sebagai media pembelajaran interaktif bagi pengguna maupun praktisi dalam memahami hubungan antara stimulus termofisik dan respon vaskular. Okay, next. Rangka-rangka konseptual yang saya buat itu ada 6. Yang pertama itu sumber energi, yang merupakan basis dari seluruh sistem wearable, gerak kaki, menjadi input mekanik yang dapat diubah menjadi listrik. Nah, indikator menekankan bagaimana output listrik diukur dan seberapa stabil yang dapat dipanen, yang tentunya dapat menentukan kapasitas pemanasan selanjutnya. Yang kedua yaitu konversi dan pemanasan. Konversi dan pemanasan ini menunjukkan bagaimana energi listrik dari harvester dikonversi menjadi panas secara efisien. Indikator suhu dan distribusi panas memastikan terapi thermal tetap efektif dan aman, serta menilai durasi pemanasan yang optimal. Yang ketiga yaitu efek fisiologis. Efek fisiologis ini menggabungkan respons biologis kaki terhadap panas dengan tujuan utama perangkat, yaitu meningkatkan aliran darah. Parameter seperti perfusi, diameter pembuluh, dan flow mediated dilation menjadi ukuran kuantitatif untuk menilai efektivitas perangkat. Yang keempat, desain wearable atau ergonomi, yang menekankan kenyamanan dan keselamatan pemakai. Nanti ada tabel yang menampilkan fokus pada fleksibilitas, distribusi tekanan, dan ketahanan material agar wearable dapat digunakan sehari-hari tanpa mengganggu aktivitas atau menyebabkan cedera. Yang terakhir yaitu aspek pendidikan atau pembelajaran, yang dimana menyoroti nilai interdisipliner sebagai media pembelajaran. Indikator mencakup aktivitas praktikum mahasiswa, pengumpulan data evaluasi performa perangkat, dan dokumentasi ilmiah yang mendukung pembelajaran berbasis proyek serta mengembangkan keterampilan R&D. Next, yaitu prinsip transfer calor, konduksi, dan thermoregulation pada tubuh. Nah, tubuh manusia mempertahankan keseimbangan melalui mekanisme perpindahan panas antar kulit dan lingkungan eksternal. Di antaranya dapat berupa konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi, serta regulasi internal termoregulasi yang menyesuaikan darah ke kulit. Konduksi yang dimaksud ini adalah terjadi ketika kulit bersentuhan langsung dengan objek atau permukaan lain yang suhunya berbeda, sehingga panas berpindah dari kulit ke objek atau sebaliknya melalui kontak langsung. Yang kedua, konveksi yang dimaksud adalah terjadi ketika udara atau cairan di sekitar kulit bergerak, misalnya udara atau air mengalir, sehingga panas di kulit ditransfer ke medium yang bergerak dan kemudian dibawa pergi, yang dapat mempercepat pelepasan panas dari tubuh. Yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi yang dimaksud adalah pemancaran panas dari permukaan kulit ke lingkungan sekitar dalam bentuk radiasi inframerah bila suhu tubuh lebih tinggi dari lingkungan, yang berarti ini memungkinkan tubuh melepaskan panas tanpa kontak langsung. Yang terakhir yaitu evaporasi. Evaporasi yang dimaksud di sini adalah penguapan keringat atau kelembaban kulit yang dapat membantu menurunkan suhu tubuh karena ketika air di permukaan kulit menguap, panas dibawa keluar. Nah, dengan pemahaman bagaimana kalau berpindah dan bagaimana tubuh mengatur suhu melalui mekanisme-mekanisme tersebut, tentunya perangkat wearable seperti food therapy device dapat mempertimbangkan efek thermal secara tepat. Misalnya, memilih metode transfer panas, kontrol suhu dan distribusi panas agar aman, serta memastikan bahwa tubuh bisa membuang panas berlebih lewat evaporasi atau aliran darah supaya tidak terjadi overheating. Next, yaitu kita akan membahas pertimbangan safety, kenyamanan dan efektivitas jangka panjang, prinsip
transfer calor. Nah, dalam merancang wearable food therapy device, prinsip transfer calor menjadi krusial untuk memastikan keselamatan, kenyamanan, dan efektivitas jangka panjang. Panas yang dihasilkan oleh perangkat harus dikontrol agar tidak melebihi ambang suhu kulit yang aman, yang umumnya suhunya yaitu 40-43 derajat Celcius, untuk mencegah risiko luka bakar atau iritasi, sekaligus cukup untuk memicu vasodilatasi dan meningkatkan aliran darah periferi secara efektif. Konduksi panas dari insol ke kulit harus diperhitungkan dengan memperhatikan luas permukaan kontak dan distribusi tekanan. Sementara konveksi dan radiasi dari kulit ke lingkungan perlu dimasukkan dalam desain untuk menghindari kehilangan panas berlebih yang dapat menurunkan efektivitas terapi. Next, membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian. Nah, jenis dan pendekatan penelitian yang saya gunakan yaitu Research and Development atau R&D dengan pendekatan kualitatif. Nah, penelitian ini menggunakan jenis R&D dengan pendekatan kualitatif karena tujuan utama saya adalah mengembangkan sebuah wearable food therapy berbasis konversi energi mekanik menjadi energi termal sekaligus memahami konteks penggunaannya secara mendalam melalui perspektif penggunaan dan ahli. Pendekatan R&D ini dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada pengumpulan data, tetapi juga menghasilkan produk baru yang melalui tahapan sistematis mulai dari analisis kebutuhan, desain, pengembangan prototipe, uji coba terbatas, hingga revisi produk. Sementara itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali respon, pengalaman, dan evaluasi penggunaan terhadap produk pada tahap uji coba, sehingga desain dan fungsi perangkat dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan, termasuk aspek kenyamanan, keamanan, dan efektivitas pemanasan lokal. Nah, kombinasi R&D dan kualitatif ini memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak hanya valid secara teknis, tapi juga relevan secara praktis dan memiliki dasar yang kuat dalam proses pengembangannya. Nah, yaitu kita akan membahas prosedur dan tahapan R&D. Ada 5 prosedur. Yang pertama, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan yang dimaksud yaitu pengumpulan data awal melalui studi pustaka, observasi lapangan, serta identifikasi masalah terkait kebutuhan terapi panas kaki dan peluang integrasi teknologi pemandian energi mekanik. Yang kedua, perancangan produk atau desain. Yang dimaksud adalah di mana spesifikasi teknis perangkat, pemilihan material piezoelektrik, konsep konversi panas, serta desain ergonomi install dikembangkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Yang ketiga, pengembangan prototipe. Pengembangan prototipe yang dimaksud adalah melibatkan proses perakitan komponen, integrasi sistem pemanas, penyusunan rangkaian elektronik sederhana, serta membuat model fisik perangkat. Yang keempat, uji coba terbatas. Yang dimaksud yaitu pengujian fungsi alat kepada sejumlah pengguna atau ahli untuk mendapatkan informasi terkait kenyamanan, keamanan, performa pemanas, serta keluaran energi mekanik ke thermal. Yang terakhir yaitu evaluasi dan revisi, yaitu menganalisis hasil uji coba, menyempurnakan desain berdasarkan temuan lapangan, dan memastikan bahwa prototipe final memenuhi standar teknis, fisiologis, dan ergonomis yang dibutuhkan. Nah, tahapan-tahapan R&D tersebut tidak hanya menghasilkan produk, tetapi juga membangun produk yang relatif yang dapat memungkinkan peneliti menilai kelayakan teknologi yang dikembangkan dari aspek teknis maupun human center. Next, akan membahas teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada penggalian informasi mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan evaluasi pengguna terhadap prototipe wearable food therapy device. Nah, data utama dikumpulkan melalui wawancara semi-struktur yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi terarah namun tetap fleksibel sehingga responden dapat menjelaskan pandangan mereka secara bebas. Wawancara dilakukan kepada calon pengguna, ahli teknik elektro, dan tenaga kesehatan terkait untuk memastikan bahwa aspek teknis, ergonomis, dan fisiologis produk memperoleh masukan komprehensif. Nah, selain itu juga dilakukan observasi langsung selama uji coba prototipe untuk mengganti respon pengguna, pola interaksi dengan alat, kenyamanan selama pemakaian, serta performa pemanasan dan konversi energi dalam kondisi nyata. Observasi ini memberikan data empiris mengenai perilaku pengguna dan kondisi pengguna yang tidak selalu muncul dalam wawancara verbal. Okay, next. Analisis data. Ada 3 analisis data.
Nah, analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan secara berlapis dan berkesinambungan untuk menafsirkan data hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi selama proses pengembangan dan uji coba prototype wearable food therapy device. Yang pertama yaitu reduksi data. Reduksi data yang dimaksud yaitu proses memilah, menyederhanakan, dan mengordinasi data mentah menjadi informasi yang relevan seperti respon pengguna terkait kenyamanan, efektivitas pemanasan, performa perangkat, serta masukan teknis dari ahli. Yang kedua, penyajian data. Penyajian data yang dimaksud yaitu menyusun data yang telah diredukasi ke dalam bentuk narasi tematik, tabel catatan observasi, atau matriks kategori agar pola dan hubungan antar temuan dapat terlihat secara jelas. Yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Yang dimaksud di sini adalah proses menafsirkan makna dari temuan lapangan, memeriksa konsistensinya dengan tujuan penelitian, membandingkan antar sumber informasi, serta mengonfirmasi temuan melalui diskusi ulang dengan informan bila perlu. Oke, next, yaitu fasilitasi data dan evaluasi produk. Nah, untuk memastikan fasilitasi data dalam penelitian ini, digunakan beberapa strategi kualitatif yang bertujuan memperkuat reliabilitas temuan dan mengurangi potensi bias selama proses pengumpulan data dan analisis data. Salah satu strategi utama ialah triangulasi, yaitu membandingkan dan mengonfirmasi temuan dari berbagai sumber data wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga informasi yang diperoleh memiliki konsistensi dan kedalaman yang memadai. Selain itu, dilakukan juga member checking, yaitu mengonfirmasikan kembali hasil interpretasi peneliti kepada informan untuk memastikan bahwa makna yang ditangkap sesuai dengan pengalaman aktual mereka, khususnya terkait kenyamanan, keamanan, dan efektivitas pemanasan yang dihasilkan prototype wearable food therapy device. Oke, yang terakhir yaitu etika penelitian dan batasan penelitian. Aspek etika penelitian dalam studi ini dijaga melalui penerapan prinsip-prinsip dasar penelitian kualitatif yang menghormati hak, privasi, dan kenyamanan setiap partisipan. Nah, sebelum pelaksanaan wawancara maupun uji coba prototype, peneliti memberikan informat konsten yang berisi penjelasan mengenai tujuan penelitian, prosedur yang akan dilakukan, kondisi risiko maupun manfaat, serta hak partisipan untuk menolak atau menghentikan keterlibatan kapanpun tanpa konsekuensi apapun. Data pribadi dan hasil wawancara dijaga kerahasiaannya melalui penggunaan kode atau inisial dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik sesuai batas penelitian. Nah, selain itu juga, pada fase uji coba perangkat, peneliti memastikan kondisi penggunaan aman, termasuk pemantauan suhu pemanasan agar tidak melebihi batas toleransi kulit, serta memastikan penggunaan berada dalam kondisi kesehatan yang memungkinkan mengikuti uji coba. Nah, seluruh kegiatan peneliti tersebut mengikuti standar etis akademis yang berlaku untuk penelitian manusia, termasuk prinsip non-maleficence atau tidak membahayakan dan respond for person atau menghormati individu. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman.